Selamat siang, Pak Ya, Suki. selamat siang Bu Ari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Ya, meskipun agak kecapean sedikit sih ini kemarin beberapa hari kegiatan di luar terus, Pak. Oh, sibuk ya Bu, bulan sibuk ya, Iya, Agustus. betul, bulan sibuk bulan Agustus ini, Pak. Eh, ada yang mau disampaikan nggak Bu? Saya lihat kok Bu Ari kayaknya kayak lagi banyak pikiran. Ada yang mau diceritakan? Ayo cerita. Ayo. Ya, beginilah Pak, saya mau sharing sedikit ya Pak ya. Ya boleh Hmm. boleh. Ya kan Pak Suki tahu ya Pak ya, saya selain menjadi guru di sekolah, saya ada tugas tambahan lain. Saya menjadi pengurus di Kuaran. Nah, bulan Agustus ini kan bulan pramuka nggih Pak ya. Betul. Pramuka kemarin sempat ada kegiatan hari ulang tahun, kemudian ada estafet tunas kelapa. Nah, Ya. 1 minggu kemarin itu saya eh kayaknya kalau nggak salah 3 harian saya tidak masuk kelas Pak. Saya ada perasaan bersalah sekali dengan anak-anak karena saya tidak mengajar mereka, saya tidak menjalankan tugas pokok saya sebagai seorang guru. Begitu Pak. Berarti selama Bu Ari melaksanakan tugas di Kuaran itu 3 hari anak-anak sama sekali nggak ketemu ya Bu dengan anak-anak ya? Iya Tidak betul bertatap muka. Pak. Mm-mm. Oh iya iya iya. Baik kalau begitu. Jadi tujuannya itu obrolan kita itu apa Bu Ari? Bu Ari pengennya bagaimana? Saya ingin menemukan metode ataupun strategi yang bisa saya lakukan ketika saya meninggalkan anak-anak di kelas, sedangkan saya Hmm. menjalankan tugas dinas di luar. Seperti itu, Pak. Oh berarti jadi Bu Ari ingin mencari metode atau cara ketika Bu Ari keluar anak-anak tetap bisa melakukan pembelajaran ya Bu. Tidak Iya, tidak terganggu ya, tidak ditinggalkan begitu saja betul? iya betul, Pak. Iya, baik. Berikutnya, kalau antara skala 1 sampai 10 nih, Bu Ari sekarang kondisinya di berapa? Mungkin di skala 5 Pak ya, Pak ya. Skala, ya skala 5. 5 ya Bu ya. Berarti rasanya ini seperti benar-benar ditinggal anaknya ya Bu ya. Iya, betul, Pak. Jadi eh, yang selama ini Bu Ari lakukan itu apa saat meninggalkan anak-anak di kelas? Ya, paling saya titipkan ke guru kelas sebelahnya. Kan kebetulan di sekolah kami itu kelasnya paralel ya, Pak ya. Saya di L kelas ya. 5B. Jadi saya titipkan ke bu guru satunya yang ada di kelas 5A. Untuk tugas-tugasnya pun saya udah pasrah aja lah sama guru gitu, guru yang itu biar eh, penanganannya juga gampang seperti itu, Pak. Oh, berarti apa namanya? Bu Ari langsung serahkan saja ya. Serahkan saja ke guru tersebut kayak gitu ya, Bu. Iya, Bapak. Baik. Eh, jadi gini, Bu. Apa Bu Ari punya rencana yang lebih baik untuk siswa Bu Ari selama selama mungkin Bu Ari tinggal lagi nanti? Saya sebenarnya ingin membuat apa ya Pak, LKPD pembelajaran yang saya susun dengan rapi. Jadi pengen ada ya, rangkumannya, kemudian di situ juga ada latihan-latihan soal terkait materi tersebut seperti itu Pak. Dan saya mau menggunakan aplikasi game kuis gitu ya Pak ya untuk mengevaluasi pembelajarannya sehingga anak-anak itu lebih tertarik, lebih semangat belajarnya seperti itu Pak. Baik. Berarti sudah banyak ya yang Bu Ari pikirkan ya, Bu. Sudah Iya sudah mau betul. dilaksanakan ya. Iya. Baik. Jadi dalam melakukan itu
kira-kira Bu Ari butuh bantuan atau tidak ya? Pastilah Pak, saya butuh bantuan. Saya eh, ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya gitu. Saya ingin mengajak serta rekan tadi itu yang satu paralel, biar kita sama-sama membuat LKPD yang menarik, yang efektif gitu. Jadi ketika saya meninggalkan kelas itu, meskipun itu diganti ataupun ditunggui oleh guru lain, Ya, saya masih tetap bisa ngontrol. Jadi anak-anak udah sampai mana tuh materinya, sudah ya, paham atau belum dengan adanya yang tadi aplikasi itu, kuisis itu kan. Jadi saya mudah dalam apa namanya, memantau perkembangan iya. mereka seperti itu. Nah, Berarti, ya, ya lanjut dulu Bu Ari, silakan. iya, ya mungkin selain dengan rekan sejawat, saya ingin mengkomunikasikan rencana saya tersebut ke orang tua Bapak. Jadi Oh ya, di aplikasi kuisis itu kan menggunakan gawe ya Pak ya. ya betul. Jadi saya mengkomunikasikan ke orang tua bahwa ketika di rumah saya berikan tugas menggunakan aplikasi kuisis agar anak-anak bisa terpantau sampai di mana pemahaman mereka. Jadi jangan sampai orang tua itu mengajari gitu ya Pak ya. Jangan sampai malah Ya, orang tua yang mengisi kuisisnya, tapi biarkan anak. Yang penting orang tua itu mendampingi dan mendukung tentunya ya Pak ya, karena itu gawe kan butuh butuh apa namanya, ya yang gawe itu pendampingan. betul Ya, Bu pendampingan ya. dari orang tua ya. Iya, betul. Iya, berarti walaupun di rumah anak-anak tetap dapat tugas, orang tua diajak terlibat begitu ya Bu. Jadi anak-anak tidak dilepas begitu saja. Nah, Iya Bapak. terus ide-ide yang sudah Bu Ari siapkan itu yang menurut saya bagus itu, kapan Bu Ari akan mulai melaksanakannya? Ini insya Allah besok lusa. Kebetulan ini ada undangan lagi Bapak, karena karena saya ada apa acara untuk sosialisasi Bendahara Pos, otomatis saya juga keluar Hmm. kelas lagi ya. Nah itu mungkin saya mulai merencanakan untuk besok lusa seperti itu Pak. Wah, benar-benar sibuk ya Bu ya. Ya, Iya Pak. luar biasa. Jadi besok lusa sudah mulai disiapkan rencana-rencana itu ya Bu. Bagus sekali kalau menurut saya Bu. Baik Bu Ari, dalam melaksanakan ini Bu Ari kan eh, harus konsisten, harus berkomitmen, betul tidak Bu? Iya betul Pak. Nah, kira-kira eh, siapa yang bisa Bu Ari ajak untuk mengingatkan Bu Ari, atau ibaratnya itu eh, bagaimana komitmen Bu Ari untuk rencana aksi yang Bu Ari laksanakan ini Bu? Iya Bapak, komitmen untuk senantiasa menyiapkan itu tadi ya Pak ya, media strategi Betul. LKPD itu saya butuh komitmen bantuan dari teman, rekan sejawat seperti itu agar saya tetap semangat ya Pak ya. Kadang yang namanya manusia lah ya Pak ya, kadang Ya, semangatnya turun gitu ya, biar teman-teman juga kasih semangat ke saya. Kemudian yang kedua, saya bisa minta bantuan ke atasan kepala sekolah, supaya selalu mengingatkan saya gitu ketika saya ada tugas. Bagaimanapun juga tugas itu kan ibu kepala sekolah juga ya Pak ya yang betul. memberikan. Jadi saya agar selalu diingatkan supaya saya tidak meninggalkan kelas begitu saja Pak, seperti itu. Jadi butuh rekan-rekan Bu Ari dan kepala sekolah begitu ya Bu, untuk Iya untuk betul. selalu mengingatkan Bu Ari supaya komitmennya diingat, komitmennya dijaga seperti itu ya Bu. Iya Pak. Baik, baik Bu Ari. Semoga rencana aksi ini bisa dilaksanakan, terlaksana dengan baik, dengan lancar ya. Dan nah ini Bu, saya ingin minggu depan
kita obrolkan lagi ya bagaimana pelaksanaannya, sudah tercapai apa belum dari aksi ini, apa yang sudah dicapai. Begitu ya, Bu? Ya, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Bapak. Saya sedikit lega ini. Wah, Sedikit lega. Semoga kedepannya iya. saya bisa menjalankan komitmen saya sehingga saya tidak merugikan anak didik Iya, saya tetap menjalankan apa namanya tugas pokok dan fungsi saya sebagai seorang guru gitu nggih Pak ya. betul. Ya, Ya. ya, Ya, jadi semoga Bu Ari tugasnya di luar lancar, di sekolah juga lancar. Begitu ya, Bu? iya Tetap Bapak. semangat. Sampai ketemu minggu Ye, depan. Selamat menjalankan aksinya. ya Ya. terima kasih Bapak. Ye, Sama-sama Bu Ari. Selamat selamat siang. siang. Halo, selamat siang Pak Juki. Siang Bu Ari. Gimana kabarnya Bu Ari? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Juki sehat? Alhamdulillah Bu, sehat ini luar biasa. Tapi ya eh gitulah Bu. Gitu lah, kenapa ada masalah? Yuk coba Eh gimana? Ada apa nih? Masalah apa yang sedang di pikiran Pak Juki? jadi gini ya Bu ya, ini sebenarnya kepikiran sudah lama ya. Jadi ini kan sudah masuk, siswa kan sudah masuk hampir 2 bulan ya, Juli Agustus. Siswa baru, guru juga, siswa juga menyesuaikan dengan guru. Saya baru, nah ini sudah beberapa kali saya lihat, sering malah saya lihatnya ya Bu, siswa kok berangkatnya banyak yang masih terlambat. Jadi tidak sekali dua kali, bisa bisa anak itu berangkatnya terlambat hampir seminggu 3 kali. Terus ada juga yang lain juga terlambat juga. Jadi eh, kalau dihitung itu ada 3 atau 4 siswa yang berangkatnya itu hampir hampir tiap minggu mesti ada saja yang berangkat terlambat, Bu. Oh begitu ya Pak Zuki ya. Apakah Pak Zuki sudah menanyakan ke anak-anak alasannya apa itu Pak? Mereka datangnya selalu terlambat seperti itu Pak? Sudah Bu, saya setiap terlambat saya pasti tanyakan alasannya. Kenapa bisa terlambat? Apa eh, bangunnya kesiangan atau mungkin di rumah ada kegiatan atau apa? Ya mereka jawabannya dengan menurut saya alasan yang kurang meyakinkan ya Bu. Alasannya tidurnya kemalaman, terus juga mandinya gantian dengan adik. Itu menurut saya alasan yang sering diulang-ulang kayak gitu. Jadi bukan bukan alasan yang sebenarnya kalau menurut saya, Bu. Jadi apa sih yang ingin dapat eh, Pak Zuki dari obrolan ini nih, dari percakapan ini? Jadi saya pengennya Bu, setelah kita ngobrol ini ya, saya sedikit curhat ini, nanti saya itu bisa menemukan cara bagaimana sih biar siswa itu tidak terlambat. Jadi saya pengen siswa itu bisa berangkat tepat waktu seperti itu loh Bu. Oke. Saya ingin menemukan cara atau solusi dari itu Bu. Oh, baik-baik. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak Zuki. Pak Zuki itu menilai di skala berapa Pak? Saat ini keadaan Eh, Pak Zuki sekarang ini. kondisi 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 sekarang ya Bu ya, kondisi Iya, yang saya alami ini betul. ya. Iya. Kalau saya rasa saya ini sekarang ada di kondisi, kalau dihitung itu ada di nilai 6 Bu. Oke, di skala 6 ya. Iya, skala 6 betul. Selama ini apa saja yang sudah Pak Zuki lakukan? Jadi setiap siswa terlambat, saya itu pasti langsung saya nasihati dan saya beri pemahaman bahwa yang namanya pelajar harus berangkat tepat waktu, pembelajarannya supaya tidak terganggu. Itu pasti saya beri beri pemahaman seperti itu. Selain itu juga saya juga selalu berkomunikasi dengan orang tuanya Bu.
wali siswanya saya mesti kalau terlambat saya beritahu, Bu, tadi anak ibu terlambat seperti ini. Terus orang tuanya juga, kalau orang tua yang nopo nggih, yang open dengan anaknya, dia masih membalas dan, "Nggih Pak, mohon maaf tadi seperti ini." Gitu. Tapi ada juga yang orang tuanya membalas, "Oh ya Pak, nanti saya bilangi." Gitu, hanya seperti itu Bu. Jadi seperti tidak berkomunikasi nggih. Jadi biasanya setelah itu nggih, beberapa sudah ada yang mengalami perubahan, tapi tetap aja masih ada yang datangnya terlambat Bu. Baik. Jadi Pak Zuki tadi sudah berusaha mengkomunikasikan dengan orang tua, Betul. nggih. Nah, ada lagi mungkin yang bisa Pak Zuki lakukan? Apa ya Bu ya? Rencana apa yang Pak Zuki ingin lakukan supaya tadi Pak Zuki mendapatkan tujuannya, ya, mencapai tujuan itu tadi supaya anak-anak dapat Berangkat tidak terlambat disiplin. ya Bu Iya, ya. betul. Coba. Sebenarnya saya itu punya pemikiran, saya pengen mencoba eh, bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat anak itu tertarik berangkat gasik Bu. Kayak saya pernah lihat di nggak sengaja ya, di scroll di IG, di TikTok itu ada presensi yang displaynya itu menarik dan anak itu masuk terus naruh namanya dan jamnya berangkat gitu Bu. Itu sepertinya bisa ya untuk dibuat supaya anak bisa datang lebih tepat waktu. Oh, begitu. Jadi rencananya Pak Zuki ingin membuat presensi, ya, papan Iya, presensi itu, betul Bu. nggih. Oke. Iya. Eh Kira-kira nih langkah-langkah yang ingin Pak Zuki ambil untuk rencana tersebut apa? Coba eh, kita uraikan bersama. Yuk, coba Pak Zuki uraikan. Eh ini kan butuh butuh waktu ya Bu ya, butuh waktu, dan saya juga harus mencari referensi, tidak bisa langsung menemukan. Jadi yang jelas saya mungkin perlu bertanya ke rekan sejawat ya, terkait yang lebih berpengalaman. Terus juga saya juga harus mencari referensi-referensi seperti yang saya tidak sengaja temukan di YouTube atau di TikTok nih Bu ya. Jadi mungkin itu bisa dari YouTube, dari TikTok, dan nanti bisa bertanya ke rekan sejawat. Menurut saya seperti itu Bu. Eh, jadi aksi yang Pak Zuki lakukan nanti butuh bantuan dari rekan sejawat, nggih. Iya, Kira-kira butuh Bu. bantuan yang seperti apa yang Pak Zuki maksudkan, nggih? Apakah dalam eh, pelaksanaan itu, aksi itu di dalamnya itu seperti itu? Yang jelas nanti bantuan saya berupa nanti akan lebih bertanya gitu. Saya bertanya, yang pertama saya juga mau minta masukan karena kan guru rekan sejawat itu saya lihat itu sering melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Nah, saya bisa minta saran kepada rekan saya itu, mungkin beliau kan yang jelas pembelajaran di kelas itu juga saya lihat sering menarik Bu. Nah, kalau menurut saya mungkin beliau juga sering melihat referensi di YouTube dan saya bisa bertanya, kira-kira seperti apa sih Bu yang presensinya menarik. Nah, kalau misalnya sudah itu nanti ya tinggal saya buat. Baik. Jadi tadi Pak Suki ingin melaksanakan rencana aksi membuat presensi bersama rekan sejawat, nggih. Iya Bu, ya. Kapan nih Pak Suki mau memulai rencana tersebut? Jadi kalau ini kan yang jelas saya butuh harus satu mencari referensi ya Bu, terus harus bertanya dulu ke rekan, kemudian setelah itu juga saya harus menentukan yang seperti apa nanti yang
ingin saya buat seperti itu kan. Jadi eh, untuk bertanya, untuk bertanya ke rekan itu saya lakukan mulai besok lah. Mulai besok saya akan mulai bertanya dan mencari referensi. Kemudian untuk pelaksanaannya, untuk penerapannya, saya coba minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Jadi minggu ini bertanya, kemudian mencari referensi, membuat, minggu depan saya langsung praktekkan. Seperti itu, Bu. Oh, begitu nggih Pak Zuki nggih. Ya, Bu. Adakah kendala yang Bapak Zuki mungkin mungkin nanti ditemui ketika melaksanakan rencana aksi tersebut? Eh, untuk kendala pasti ada ya, Bu. Kalau menurut saya ada. Yang jelas dari waktu, terus juga saya harus mencari referensi, itu kan butuh waktu. Jadi saya harus bisa mengatasi kendala itu, Bu, yang terutama waktu. Oh iya iya iya. Kedengarannya bagus tuh Pak ya. Kemudian bagaimana Pak Zuki berkomitmen terhadap rencana aksi tersebut? Hmm, saya yang jelas ini saya benar-benar berkomitmen ya, Bu, ya. Saya benar-benar serius. Saya tidak akan istilahnya main-main. Saya benar-benar berkomitmen menjalankan rencana ini dan berusaha keras, karena tujuan saya supaya bisa siswa lebih disiplin dalam berangkat sekolah. Jadi nanti bisa berangkat tepat waktu, mereka termotivasi untuk berangkat. Terus lagi pembelajaran tidak terganggu, karena kan kalau misalnya mereka terlambat, nanti mesti saya harus sudah menjelaskan, anak baru masuk, saya kan harus nanti, lo kok bisa terlambat seperti ini, gitu. Jadi saya benar-benar serius, saya ingin melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Oke. Siapa yang bisa membantu Pak Zuki untuk menjaga komitmen tersebut? Siapa yang bisa? Kalau untuk menjaga, yang jelas nanti saya minta bantuan ke rekan sejawat saya, Bu, guru kelas paralel itu yang satu paralel dengan saya. Itu nanti saya mintai bantuan untuk selalu mengingatkan saya terkait presensi ini, kegiatan ini, karena kalau sampai saya lupa atau tidak ada yang mengingatkan, itu nanti saya berarti saya tidak berkomitmen lagi. Saya harus punya pengawas, terutama rekan sejawat yang satu paralel. Mungkin juga nanti saya bisa minta bantuan kepala sekolah untuk selalu mengingatkan, Bu. Baik. Baik Pak Juki, alhamdulillah nih kita sudah di akhir ini ya. Obrolan kita siang ini, semoga Iya, Bu. rencana aksi yang sudah Pak Zuki itu rencanakan bisa membawa perubahan yang positif buat anak-anak ya, supaya mereka lebih disiplin waktu, tidak ada lagi siswa yang datang terlambat ke sekolah. Nanti kedepannya Amin, ya, Bu. baik Pak Zuki, nanti kedepannya saya 1 minggu lagi ya, insya Allah Iya, kita insya ngobrol Allah. lagi supaya kita bisa mengetahui bagaimana hasilnya, perubahannya seperti apa ya, gitu nih Pak. Ya, siap, Bu. Insya Allah minggu depan saya sudah bisa mempraktekkan, nanti semoga bisa ada hasilnya dan nanti bisa saya sampaikan ya, Bu. Saya merasa lega ini, Bu, sudah bisa curhat ya sedikit terkait permasalahan yang ada. Ya, Ya, terima kasih ini, Bu Ari. ya sama-sama Pak Zuki, monggo selamat siang. Ya, Bu, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.